Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan. Saya kembali lagi ke Mas Ahmad. Mas Ahmad, ada pernyataan dari Presiden yang meminta Kementerian Keuangan untuk merekonstruksi efisiensi anggaran. Seberapa optimistis Anda dengan pernyataan ini bahwa kemudian pemerintah akan benar-benar, kalau tadi Anda mengatakan jangan terburu-buru, tapi sekarang akan cukup hati-hati dan menghitung ulang mana yang kemudian harus diefisienkan dan mana yang tidak? Ya, saya kira ini adalah satu reaksi Pak Prabowo mendapatkan penolakan dari kalangan ASN sendiri ya. Dan saya kira Pak Prabowo orang yang responsif dan dia kembalikan kepada Menteri Keuangan selaku ya kementerian yang memang mengerti mengenai persoalan anggaran. Dan saya kira di dalam Kementerian Keuangan harus juga disisipkan terkait mengenai kinerja dari kementerian itu ya. Jadi kita ini masih belum berani mengembangkan yang namanya performance based budgeting, di mana setiap kementerian itu ditagih kinerjanya. Setiap kinerja itu di breakdown dan kemudian dibuat satuan biayanya. Kalau seandainya mereka tidak terpenuhi kinerja yang berkaitan dengan publik, maka harusnya mereka dikasih punishment. Sebaliknya apabila mereka bagus sekali dalam layanan publik tertentu, mereka harus dikasih reward untuk bidang tertentu itu. Dan saya kira ini harusnya begitu, sehingga ASN itu punya satu etos kerja yang lebih baik dibandingkan dengan teman-teman yang bekerja di non-private, yang di wilayah private maksud saya. Iya. Kalau sekarang kan kaitannya agak aneh nih, BKN juga mengatakan ASN bisa WFH, work from anywhere. Dan saya kira itu akan menambah daftar tanda kutip ya, kinerja dari ASN kita yang kemarin-kemarin kita keluhkan ini terlalu besar ya. Sementara kalau dengan work dari rumah, itu bisa saja mereka tidak bekerja dengan baik. Sehingga ini perlu pengawasan saya kira. Makanya ini adalah pilihan yang tepat menurut saya dengan mengembalikan kepada Kementerian Keuangan untuk dievaluasi kembali dan dilakukan efisiensi secara pelan-pelan. Oke, baik. Ada juga pernyataan soal ada raja kecil yang melawan. Kita bergeser sedikit terhadap statement Prabowo yang mengatakan ada raja kecil. Nah, dengan sistem pemerintahan yang saat ini ya, kita di atas kertas kan masih sistem otonomi daerah ya Mas Ahmad. Seberapa mungkin sebenarnya para kepala daerah itu kemudian bebas untuk menentukan di mana mereka akan melakukan penghematan? Yang pertama, Pak Prabowo kan menuduh adanya raja kecil. Ini yang ngomong Presiden loh. Presiden tuh punya power yang begitu luar biasa berdasarkan konstitusi kita. Ya ungkap saja raja kecilnya. Pak Prabowo punya BIN, ya punya juga audit BPK, BPKP. Teliti siapa yang dimaksudkan raja kecil. Saya kira ini bukan ranahnya untuk menebak-nebak ya Mbak Tasya ya. Raja kecilnya siapa ini? Ya apakah kepala daerah atau sebagainya. Tapi saya kira ini siapa yang tidak sesuai dengan aturan, bungkak saja ya. Sehingga kita nggak menebak-nebak. Nah, yang tadi Mbak Tasya katakan mengenai dana daerah. Nah, ini menarik bahwa dana yang direncanakan diefisiensikan itu kan adalah dana anggaran DAK yang 50,59 triliun. Dan dana itu sebetulnya adalah dana intinya pembangunan di daerah. Kalau kita tahu struktur DAU itu habis untuk belanja pegawai ASN di daerah loh, Pak. Sementara rakyat desa di daerah yang bukan ASN itu mendapatkan kuenya itu dari DAK. Nah sementara DAK ini dipotong berarti dalam 2025 ini pemerintah hanya memikirkan ASN di daerah tapi tidak memikirkan rakyatnya. Dan ini menurut saya sangat berbahaya kalau polanya seperti itu. Makanya ini kan tadi polanya langsung aja potong serampangan. Padahal dilihat dulu loh mana yang kaitannya sama kepentingan di daerah dan itu nggak boleh diabaikan, dipotong begitu saja. Oke, kalau Mas Bara, apa catatan dari skema belanja pemerintah pusat dan daerah selama ini? Jadi kalau di Celos ini kita ini memiliki satu prinsip yaitu adalah fiscal justice. Fiscal justice ini adalah bukan hanya tentang menyeimbangkan anggaran, tetapi juga tentang anggaran yang tersasar gitu. Jadi ketika kita ngomong tentang bantuan seperti program MBG ini, kita juga harus melihat apakah memang yang mendapatkan ini adalah yang dari golongan yang memang membutuhkannya, atau ini cuman ambisi besar dari pemerintah untuk menjadi penyelamat dari semuanya begitu. Oke, kalau catatan Selio sendiri, MBG yang selama ini berjalan, yang saat ini sedang berjalan, daerah-daerah mana saja yang kemudian dianggap sebenarnya menjadi inefisiensi? Sebenarnya kalau ya, daerah yang menjadi inefisiensi itu ada
ada keputusan presiden ya yang menentukan mana daerah yang selama ini tertinggal. Ada juga database dari eh, Kementerian Desa dan PDTT itu juga tentang kalau tidak salah itu sekitar 5.000 desa tertinggal. Nah, ini kan ada database-database yang bisa digunakan untuk mengefisiensikan program MBG ini di mana saja baiknya gitu. Tapi sayangnya pemerintah di sini tidak menggunakan informasi-informasi ini, padahal mereka punya dan lebih mudah untuk mengakses itu untuk pemerintah. Kita di lembaga riset ini lebih susah untuk mengakses data-data itu. Nah, sayangnya mereka tidak menggunakan hal-hal ini untuk membuat program yang lebih tersasar, yang lebih efisien begitu. Oke, kalau kemudian bicara soal hubungan antara efisiensi anggaran dengan laju inflasi, apakah kemudian efisiensi anggaran ini bisa serta-merta menekan laju inflasi menurut Anda? Justru untuk kondisi sekarang ini bisa malah justru sampai deflasi. Tadi sudah seperti yang saya bilang tadi, kalau subsidi ini banyak dipotong, daya beli masyarakat akan turun. Habis itu mereka takut untuk mengeluarkan uang. Yang bakal dipotong ini sektor-sektor yang dianggap kurang prioritas, misalnya hiburan gitu, pariwisata, dan mungkin sektor yang lebih artistik seperti itu bakal berkurang uang yang dikeluarkan dalam sektor-sektor seperti itu. Nah, ini akan sangat bahaya ketika hal ini terjadi. Kalau ekonominya ini sedang tidak baik-baik saja gitu, kenapa dipotong subsidi ini? Nah, kalau ketika ekonominya sedang bagus, sedang berjalan, sedang stabil dan dilakukan secara perlahan, tidak ada alasannya untuk tidak melakukan anggaran ini. Tetapi pertanyaan sekarang, apakah ini sudah dikomunikasikan secara baik ke dalam masyarakat? Ketika kemarin ini ada isu naik PPN 12% dan ternyata masyarakat tidak siap. Tapi sekarang mereka memaksakan untuk melakukan efisiensi anggaran. Jadi perlu dipertanyakan lagi, apakah masyarakat kita siap? Apakah ekonomi kita siap? Seperti itu. Oke, lagi-lagi kembali ke komunikasi pemerintah terhadap bagaimana mereka melakukan penghematan ya. Oke, saya bergeser lagi ke Mas Ahmad. Kalau bicara soal dunia usaha, bagaimana kira-kira dunia usaha akan terdampak dari penghematan yang dilakukan oleh pemerintah? Mas Ahmad, mohon maaf, audionya tidak terdengar. Ya, jadi mohon maaf. Jadi kita ingin luruskan ya, yang dimaksudkan dalam impresnya Pak Prabowo itu adalah efisiensi yang bukan berarti mengurangi belanja negara. Iya. Kita tahu kalau belanja negara ini sudah ada undang-undang APBN-nya. Kalau Pak Prabowo ingin mengurangi belanja negara, dia harus ke DPR untuk mengubah undang APBN-nya. Nah, efisiensi ini kan dilakukan untuk mengalihkan kepada mata anggaran lain, nomenklatur lain, yang itu belum dijelaskan apa. Iya. Dan saya kira kalau kaitannya sama spending dan hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi, sebetulnya tidak berdampak apapun karena itu akan terus di spending. Dampaknya hanya pada belanjanya jadi berkualitas atau tidak. Kalau belanjanya berkualitas, dia akan menciptakan multiplier efek ekonomi. Mungkin investasi akan meningkat, kemudian ekspor dan impor akan meningkat. Tapi yang jelas government spending dalam GDP tetap akan keluar sejumlah yang sama dengan Inpres nomor 1 ini. Baik. Nah, yang kita tuntut adalah sebagai ekonom dan juga sebagai akademisi, kita ingin belanjanya pemerintah itu yang berkualitas. Kita sudah berdarah-darah tadi. Kalau kemudian hanya dibelanjakan untuk MBG, mohon maaf, ini kementerian-kementerian yang dipotong anggarannya juga nggak berkenan gitu loh. Mereka akan menimbulkan kecemburuan terhadap program ini. Loh, kok mereka menderita AC-nya dimatikan, nah begitu ya, tenaga honorer dikurangin, tapi hanya untuk memberikan tambahan kepada BGN, Badan Gizi Nasional. Tentu ini akan menimbulkan kecemburuan di dalam institusi kelembagaan itu sendiri. Makanya itu PR berat untuk bagaimana membelanjakannya berkualitas. Oke, saya harus potong dulu sejenak karena kita harus jeda azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya.
Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Ini adalah segmen terakhir dalam perbincangan kita pada sore hari ini. Saya ke Mas Bara. Sekarang Mas Bara, Selyos pernah mengusulkan bahwa efisiensi anggaran itu kemudian bisa digunakan untuk prioritas program lain. Apa saja itu? Tadi yang sudah saya sampaikan ini ada beberapa program yang yang bisa digunakan, pangkasan anggaran yang bisa digunakan. Tadi pertama ada penambahan 10,16 juta keluarga yang mendapatkan bantuan PKH, 18,89 juta siswa bisa mendapatkan bantuan beasiswa BIP, subsidi UKT bagi 1,04 juta mahasiswa, subsidi pupuk bagi 9,98 juta petani, dan 3,01 juta rumah tangga bisa mendapatkan BLT desa. Jadi banyak sekali, yang pasti tidak semuanya bakal terrealisasikan. Tentu harus kita pilih-pilih lagi menurut prioritas yang mana yang paling menguntungkan, dan itu memerlukan analisis selanjutnya seperti itu. Oke. Jadi potensinya banyak sekali sebenarnya. Baik, kalau tadi kita sama-sama sepakat bahwa ketika ini dikembalikan ke Kementerian Keuangan akan dilakukan rekonstruksi lagi, dari mana sebenarnya pemerintah seharusnya bisa mencari alternatif penghematan agar kemudian penghematan yang dilakukan tidak akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat? Ada beberapa yang kami usulkan, itu ada beberapa. Pertama itu ada dari IKN tentu, tapi sekarang IKN pun tidak mendapatkan, tidak dilanjutkan. Terus ada beberapa opsi lagi, jadi ada pajak untuk orang yang sangat kaya gitu, jadi top 1%, jadi ada pajak progres untuk mereka. Bisa juga kita melakukan mengaplikasikan carbon tax gitu, jadi pajak untuk dari penghasilan karbon gitu. Jadi ada beberapa opsi yang bisa digunakan untuk mendapatkan penambahan tambahan gitu, selain pemangkasan gitu. Oke, baik. Terakhir saya ke Mas Ahmad. Mas Ahmad, catatan apa yang kemudian harus jadi perhatian pemerintah ketika mau merekonstruksi ulang besaran anggaran yang akan dihemat? Dari mana kemudian ini akan dilakukan penghematan agar kemudian kita tidak menyaksikan lagi ada komplain-komplain dari para ASN yang harus bekerja dengan AC mati, listrik mati, kemudian PHK, tetapi di saat yang bersamaan kita menyaksikan ada staf sus baru. Ya, yang pertama ya pemerintah harus konsisten dengan narasi bahwa efisiensi ini adalah untuk rakyat. Anggaran yang diefisiensikan ini akan dibelanjakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, baik itu yang sifatnya adalah sosial ataupun yang sifatnya investasi masa depan. Dan menurut saya narasi ini rusak hari ini atau kemarin, saya kira kemarin rusak karena ada pemilihan anggota staf sus itu, di mana banyak yang di PHK, tapi ini kemudian ada orang yang diangkat dan pengangkatannya itu di saat yang tidak tepat begitu. Dan saya kira kita berharap Kementerian Keuangan itu mengubah ya gaya menuliskan nomenklaturnya dari hanya 3 tadi, belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal, itu menjadi belanja yang sifatnya adalah kuartil yang berpihak atau melayani publik, itu yang pertama, dan seterusnya yang tidak berkaitan langsung dengan layanan publik. Kalau saya lihat tadi rapat dari salah satu kementerian ya dengan DPR, itu masih itu menggunakan pola belanja pegawai, di situ disebutkan di kolom kanannya dipangkas 0%. Artinya seolah-olah pegawainya nggak dipangkas, iya pegawai yang ASN, tapi pegawai yang honorer jadi 0. Kemudian ada belanja barang dipotong 30%, belanja modal dipotong 70%. Nah, saya kira deskripsi seperti itu tidak memberikan banyak manfaat buat layanan publik. Dan saatnya lah Kementerian Keuangan ini juga harus berani mereformasi. Kalau seandainya memang pengkategoriannya sudah tidak bermanfaat lagi, sudah tidak gamblang lagi menjelaskan layanan publik, sebaiknya diubah dengan yang lebih baik. Tadi kami sudah mengusulkan seperti itu tadi. Kita sih berharap efisiensi ini ujung-ujungnya adalah menghilangkan obesitas atau lemak-lemak dalam tubuh yang tidak bermanfaat, kemudian kita uraikan dan itu menjadi otot kembali. Dan otot ini tujuannya adalah bukan untuk gaya-gayaan, tetapi untuk memberikan layanan publik yang sempurna, yang lebih baik dari waktu ke waktu. Dan itu saya kira di zamannya Pak Prabowo sangat mungkin dengan dukungan yang besar dari publik saat Pilpres kemarin dan juga dukungan dari DPR sangat besar, tinggal bagaimana mendrive-nya itu menjadi betul-betul kekuatan yang berubah gitu loh, yang bisa mengantarkan birokrasi kita ini semakin lebih baik lagi.
Baik, terima kasih Mas Ahmad, analogi yang cukup menarik, memangkas obesitas dan lemak menjadi otot. Mudah-mudahan seperti itu yang akan kita saksikan dalam beberapa hari ke depan. Terima kasih Mas Ahmad dan Mas Bara untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Terima kasih Tasya. Selamat